Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pagi hari ini, Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau membawa ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami atas penyertaan, lindungan, dan kasih setia yang Engkau persiapkan bagi hidup kami saat hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk napas kehidupan, dan terima kasih juga untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah selalu dalam hidup kami ya Tuhan, atas setiap perkataan, penglihatan dan pendengaran kami, sehingga kami percaya dengan Roh Kudus-Mu, firman ini akan menjadi penuntun langkah hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Markus pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus pasal yang ke-10 ayat yang 46 sampai dengan 52. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Demikian bunyinya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti mempunyai harapan dalam hidupnya. Bisa berupa kehidupan yang layak, kedudukan atau karir yang mantap, relasi yang baik, dan sebagainya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita,
Apa yang menjadi harapan seorang buta seperti Bartimeus? Tentu agar dia dapat melihat. Nah, selama itu ia hidup dalam kegelapan. Ia hanya bisa mendengar cerita orang tentang cerahnya sinar matahari tanpa bisa melihatnya. Maka ketika mendengar bahwa rombongan Yesus melewati tempat dia duduk mengemis, dia tidak mau melewatkan kesempatan itu sedikit pun. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, berita bahwa Yesus akan lewat membuat hati seorang Bartimeus tergerak untuk meminta perhatian Yesus. Cemoohan dan hardikan orang banyak bukan penghalang bagi Bartimeus untuk terus berseru kepada Yesus. Bartimeus yakin bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk bangkit dari ketidakberdayaan, untuk hidup normal seperti kebanyakan orang, sehingga usaha kerja kerasnya tidaklah sia-sia. Kita melihat dalam firman Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, sapaan anak Daud, kasihanilah aku, menunjukkan bahwa siapa Yesus telah sampai ke telinga Bartimeus, dan itu menggerakkan hati Yesus. Yesus mendengar seruannya dan memenuhi kebutuhan dan permintaan Bartimeus. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang bersama kita baca dan renungkan, dari seorang Bartimeus kita belajar tentang iman yang benar, yaitu iman yang diarahkan kepada anak Daud, Mesias yang dijanjikan Allah. Keyakinan yang didasari iman yang hidup tidak hanya membuatnya mampu bertahan, tetapi lebih lagi membuatnya mengalami perkara besar dalam hidupnya. Artinya dari firman Tuhan hari ini, masing-masing kita yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, kita pun dapat terpanggil dalam perkara besar Allah. Sejauh dasarnya adalah iman yang benar dan hidup. Artinya bahwa dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa harapan Bartimeus yang dilandasi oleh iman, yaitu agar ia dapat melihat, digenapi oleh Allah. Harapan itu menuntun dia memasuki masa pengenalannya akan Tuhan, yang saat itu dalam perjalanan menuju salib. Artinya beriman kepada Yesus dan menjadi muridnya bukan mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat materi, tetapi lebih menolong kita untuk memahami makna salib Kristus itu. Maka dari firman Tuhan pada pagi hari ini, belajarlah dari Bartimeus yang meskipun buta fisik tetapi dapat melihat Tuhan dengan imannya. Amin untuk firman Tuhan. Anugerah yang sungguh besar bagi kami ketika Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, memperkenankan kami untuk terus mendekat kepadamu dan melakukan setiap pekerjaan, aktivitas kerja karya kami di dalam Engkau. Kiranya melewati firman-Mu yang sungguh indah, menuntun kami berada dalam jalan kebenaran yang telah Tuhan siapkan bagi hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kiranya kasih setia dan perlindungan-Mu dinyatakan atas seluruh keberadaan kehidupan kami, jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu ini. Sebab kami percaya kedamaian, sukacita dan berkat karena kasih Tuhan
adalah anugerah terindah bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang memelihara kami, dan Engkau Tuhan yang menyediakan berkat di setiap rencana kerja karya dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, secara khusus dalam syafaat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di jemaat Eklesia Puruk Jahu dan Kopio Motara. Kami memohon kiranya hikmat-Mu dinyatakan atas kehidupan jemaat Tuhan, agar dengan hikmat yang dari Tuhan, jemaat Eklesia Puruk Jahu dan Kopio Motara menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kami, bahkan dalam berjemaat, dalam dunia pelayanan kami. Kami terus dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan berjemaat pun, mereka terus memelihara kekudusan di dalam kehidupan mereka. Penata layanan yang ada, bahkan pendeta, penatua, diakon, siapapun yang terlibat bekerja di ladang-Mu Tuhan dalam kehidupan jemaat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga dengan kehadiran Tuhan, semua yang dikerjakan menjadi persembahan kehidupan mereka, menjadi persembahan diri dan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bersama dengan kehidupan jemaat ini pun Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua yang dengan setia pada saat ini mendengarkan firman-Mu, di mana saja kami berada. Aktivitas pekerjaan kami, kehidupan keluarga nikah kami, sepanjang hari ini, biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati dan melindungi hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.